Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jowo ya. Kali ini pick a card reading ya, sesuai dengan insting kalian atau feeling kalian ya. Sesuai dengan hati kalian. Nomor mana yang terkoneksi dengan kalian ya. Kali ini zodiak Aquarius. Semoga di kartu ini bisa menyerap seluruh zodiak Aquarius di seluruh dunia ya. Amin. Dan sekali lagi bijaksanalah menonton video ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Yang nggak bermanfaat nggak usah didengerin, atau kalian nggak suka tinggalkan aja channel ini ya. Saya berharap selalu bahwa ini bisa menghibur kalian, seenggak-enggaknya bisa menyemangati kalian dalam kondisi pandemi seperti ini. Bagaimanakah Aquarius 3 tahun ke depan ya? Bagaimana kehidupan kalian 3 tahun ke depan? Dan sekali lagi ini adalah timeless, jadi tidak berbatas waktunya. Jika kalian melihat video saya di tahun depan, berarti berlaku tahun itu, tahun depan ya, berarti tahun itu sampai 3 tahun ke depan. Begitu, jadi ini tidak berbatas. Ya, oke. Bagaimanakah untuk file 1? Oke, bagaimanakah Aquarius file 1 ya? Sudah saya shuffle ya. Oke, kan saya bagi dulu. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Oke, kelihatan jelas ya. Kita bahas setahun ke depannya dulu. Di sini ada ethos, ada foundation. Di tahun pertama adalah sebuah ada Tuhan tuh kayak ngasih apa ya, sesuatu yang bikin kamu akhirnya tahu apa yang harus kamu lakukan. Mungkin setahun ini memang kamu merasa banyak hal yang terjadi pada dirimu ya. Jadi konflik batin yang luar biasa yang bikin dirimu sangat resah. Terkadang tidak tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Saya akan ambil kartu lagi. Seperti pelajaran bagaimana dirimu bisa bersabar setahun ke depan ya. Pelajaran bagaimana agar kamu bisa bersabar, bisa menguasai hidupmu, bisa menjalani hidupmu dengan baik. Setahun ke depan memang mungkin banyak rencana yang kamu lakukan. Banyak hal juga yang kamu dapatkan. Di kartu ini terlihat bahwa Six of Wands, beberapa pekerjaan, beberapa rencana kamu bisa terrealisasi. Itu happy-nya ya, happy-nya. Cuman terkadang ada sesuatu yang bikin sedih juga. Ada hal yang bikin kamu kayak tertekan, konflik batin ya, perang antara jiwa kamu dan pikiran kamu. Karena memang setahun ke depan ada hal yang bikin kayak kamu akhirnya galau untuk hidup kamu tuh ada kegalauan luar biasa. Nah, di sini memang lebih kayak saya lihat dari kartu ini lebih ke kayak setahun ke depan tuh ujian kamu tentang bagaimana kesabaran, tentang bagaimana jiwa kamu, ajaran hidup ya, kayaknya lebih ke kayak apa arti keikhlasan gitu. Jadi setahun ke depan tuh dirimu kayaknya harus yang kamu hadapi tentang keikhlasan. Dirimu harus mengikhlaskan banyak hal yang mungkin sesuatu yang bikin dirimu capek, bikin dirimu lelah ya. Sesuatu yang kamu benci mungkin itu yang harus kamu ikhlaskan setahun ke depan. Jadi setahun ke depan kamu harus siap-siap nih. Selain kamu mencapai, ada pencapaian juga, tetapi ada sesuatu yang harus kamu ikhlaskan. Sepertinya seperti itu. Jadi mungkin kalau kerjaan kayaknya nggak perlu dikhawatirin. Rencana-rencana kamu juga lumayan ada yang terrealisasi walaupun tidak semua. Ya, dan lumayan banyak job setahun ke depan tuh job kamu juga lumayan. Jadi kalau untuk pekerjaan kayaknya tidak perlu untuk karir tidak perlu dirisaukan, cuman mungkin nanti akan ada sesuatu hal tentang bagaimana kamu harus mengikhlaskan sesuatu yang mungkin bisa jadi kamu benci atau bisa jadi kamu sayang ya gitu. Pelajarannya lebih ke itu. Bagaimana tahun kedua?
ada Two of Wands ya, ada Page of Cups. Kamu sudah bisa mengikhlaskan hal yang mungkin terjadi di setahun itu, setahun pertama. Kamu sudah mulai bisa tahu bahwa tidak semua hal harus kamu raih, tidak semua hal bisa kamu gapai. Kamu sudah bisa bernegosiasi dengan dirimu ya. Kayaknya kamu tuh gak tertuntun gitu. Di tahun kedua tuh kayak ada hal yang menuntut kamu juga terlindungi ya. Dan seperti ibaratnya kamu tuh siap gitu, sudah siap. Di tahun kedua ya, di samping kamu sudah semakin humble, semakin bijaksana, sudah bisa menerima hal-hal yang tidak baik dalam hidup kamu, ada hal juga yang tercapai ya, lebih tercapai lagi. Kayaknya ibaratnya karir kamu juga mulai ada sesuatu yang lebih baik ya, perkembangan atau lebih. Ini aku ambil kartu lagi ya. Di tahun kedua banyak pencapaian yang kamu gapai juga ya. Jadi pekerjaan juga lumayan banyak, tetapi sedikit lumayan ada yang masih ada yang bikin sedih juga ya, tekanan batin karena ada hal-hal yang mungkin kamu ada yang sesuatu yang tidak tercapai juga ya, dan itu aku lihat masih dalam sisi kayak sesuatu tentang emosi, sesuatu tentang perasaan. Mungkin bisa jadi ada sesuatu yang bikin sedih, yaitu tentang cinta, atau memang kamu belum mendapatkan cinta ya di tahun kedua seperti yang kamu inginkan. Atau ibarat yang belum dapat jodoh juga belum dapat jodoh, tetapi kalau masalah untuk pekerjaan kamu tidak ada masalah di sini. Jadi lebih kayak ada rezeki lain yang mungkin terhambat ya. Lebih ke keperasaan. Di sini tidak aku lihat tentang materi, tapi sesuatu hal yang masih ada rasa kecewa gitu. Cuman kamu sudah bisa mulai mengikhlaskan itu sih, masih bisa mulai merelakan sesuatu hal yang mungkin bikin kamu menangis atau sedih tahun kedua itu ya. Jadi pekerjaannya sudah mulai, kehidupan kamu lebih secara finansial lebih baik. Secara spiritual kamu lebih baik juga, karena saya bilang tadi bahwa kamu masih sudah lebih dewasa dalam menyikapi hidup kamu ya. Tahun ketiga di tahun ketiga kamu sudah kayak memiliki tanggung jawab besar dalam hidup kamu. Tanggung jawab besar tuh bagaimana? Kamu sudah memahami bahwa hidup itu tanggung jawab ya. Sudah mulai ada kayak kepekaan di situ. Pada saat kamu dikasih ujian tuh kepekaan kamu sudah berlipat. Kepekaannya bagaimana? Spiritual kamu juga mulai naik. Kedekatan sama Tuhan juga lebih baik. Hal-hal yang seperti kayak karir sudah mulai kayak di sini, memang kamu sudah, pekerjaan kamu sudah mulai ada kemapanan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk pekerjaan. Jadi di tahun ketiga, aku ambil kartu lagi ya. Keuangan mungkin ada, jadi di sini di sisi keuangan lebih kayak ada hal yang bikin dirimu menurun. Ada sesuatu hal kayak di tahun ketiga itu ada sesuatu hal yang butuh banget budget besar. Jadi kayak keuangan kamu tuh harus benar-benar bisa ngatur, bisa mengatur dan bisa kayak mengikat-ikat pinggang di tahun ketiga. Keseluruhan di tahun ketiga itu kayak kamu diharuskan untuk lebih bersabar, lebih ikhlas. Tetapi di sini apapun itu kamu bisa. Kamu menghadapi ujian yang lebih berat lagi ya, tetapi kamu bisa menjalaninya itu dengan baik. Kamu juga orang yang tegar ya, orang yang tidak mudah menyerah. Kamu mulai menyelesaikan masalah kamu satu demi satu, mulai semua kayak apa yang kamu lakukan membuahkan hasil juga. Dan kamu, aku lihat walaupun sisi finansial ada gangguan di tahun ketiga,
pada saat kamu sudah mulai ekonomi kamu sudah baik, ternyata ada ujian ya. Tetapi di sini ternyata sama kamu itu pendekatan kamu ke Tuhan tuh baik. Sehingga dengan ujian yang berat seperti ini di tahun ketiga itu yang bikin kamu sedih, marah, tetapi kamu bisa memahami bahwa ternyata selama ini mungkin kamu masih kurang dekat dengan Tuhan. Semuanya harus menyertakan Tuhan sebenarnya. Semua harus menyertakan Tuhan, dan itu kamu baru tahu di tahun ketiga. Baru tahunya itu bagaimana. Pokoknya ada hal yang bikin kamu sangat paham banget bahwa mungkin masih ada selama ini kamu tuh melupakan Tuhan. Di tahun ketiga kamu benar-benar memahami betul bahwa kamu tidak bisa meninggalkan Tuhan sedetik pun. Apa-apa kamu harus minta tolong sama Tuhan, kamu harus bilang sama Tuhan, kamu harus melakukan apapun, kamu lebih bertanggung jawab. Maksudnya kenapa saya bilang tadi kamu lebih bertanggung jawab, kamu sudah lebih takut gitu loh sama Tuhan daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi apa-apa tuh kamu pikir matang-matang untuk melakukan sesuatu hal. Oke, bagaimanakah yang pile 2? Oke, bagaimana yang nomor 2, Aquarius nomor 2 ya. Jadi setahun ke depan, tahun kedua, tahun ketiga. Setahun ke depan. Kita lihat dulu. Bulan ini banyak apa ya? Ada lumayan ya keberkahannya, kemudahannya. Aku lihat auranya juga bagus. Untuk yang nomor 2, auranya Aquarius lebih stabil, lebih tenang. Meski aku merasakan bahwa ujian kamu juga sangat berat bulan setahun ke depan. Ibarat fase itu kamu mau naik di tangga itu 1 step, 2, 3 gitu, jadi pelan-pelan. Tetapi bagusnya itu beranjak naik. Jadi setahun ke depan kamu mulai kayak memposisikan hidup kamu mencari untuk memposisikan hidup kamu di tempat yang tepat. Mungkin ada terjadi tentang pekerjaan kamu ya, atau tentang kehidupan rumah tangga kamu, bisa jadi banyak hal ya. Karena permasalahan seseorang itu kan macam-macam. Ada yang mungkin di rezekinya mudah, dia mendapatkan ujian dari mungkin keluarganya atau bagaimana. Mungkin kamu yang tidak mudah tapi keluarganya rukun, keuangan lagi ini. Nah, di situ kamu memposisikan hal yang saat ini menguji dirimu. Dari itu pada saat kamu bisa menyelesaikan masalah itu dengan kedewasaan, dengan bijaksana ya, setahun ke depan itu ada permasalahan kamu selesaikan dengan baik. Sehingga di dalam kehidupan kamu mendapati kayak itu tadi, keseimbangan kamu mulai bagus. Keseimbangan hidup kamu mulai tertata. Kamu yang dulu mungkin sering baper atau sering gampang nangis kalau menghadap ujian, kamu lebih stabil lagi. Jadi aku lihat setahun ke depan ujian kamu tuh lebih kayak ke emosi. Bagaimana kamu menempatkan jiwa kamu dalam setiap kondisi. Kamu bisa tenang, kamu bisa tetap positive thinking apapun yang terjadi. Itu yang sehingga kamu mendapatkan pendewasaan dari situ, dari masalah kamu setahun ke depan. Setahun ke depan memang agak sulit, tetapi kamu rezeki kamu mudah. Banyak kemudahan walaupun ada sesuatu yang mungkin dari kehidupan kamu yang belum terselesaikan. Di sini aku terlihat bahwa ada bulan ya, jadi masih kayak ada sesuatu hal yang belum terselesaikan, yang butuh waktu sangat panjang untuk menyelesaikan itu. Bisa jadi ini adalah masalah hubungan. Tetapi masalah kondisi keuangan kamu masih lebih mudah setahun ke depan ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana dengan setahun kedua? Setahun kedua di sini kamu lebih bisa hidup tuh dengan baik. Kamu lebih bisa kayak lebih tenang, lebih fokus, meski beban masih berat, beban permasalahan masih banyak yang harus kamu selesaikan. Tapi kayak dirimu tuh walaupun permasalahan sangat besar, dirimu bisa kayak mulai memberanikan diri untuk menyelesaikan atau berbuat sesuatu yang mungkin di setahun yang pertama itu dirimu tidak berani untuk melakukan itu. Jadi
Yang kamu butuhkan untuk tahun kedua adalah bagaimana kamu bisa kayak melangkah maju ke depan, lebih pede ya. Dan apa sih? Bentar ya, aku ambil kartunya. Bagaimana dengan kehidupan keuangan misalnya? Tapi aku merasakan memang keuangan kamu masih perlu perjuangan keras ya. Four of Pentacles. Nah ini ya sama bahwa kamu masih perlu perjuangan keras ya. Jadi di tahun kedua itu kamu sudah mendapatkan ibarat stabil, ibarat pekerjaan kamu sudah mendapat pekerjaan, sudah tahu yang harus dilakukan. Tetapi untuk keuangan pemasukan masih rutin, cuman belum banyak, belum bisa mencukupi semua kebutuhan kamu. Padahal yang kamu selesaikan tuh banyak sekali, beban yang kamu angkat sangat berat. Di sini di tahun kedua kamu diingatkan untuk bersedekah. Ya, untuk bersedekah. Kenapa? Di sini ada orang yang ngasih ya. Agar keuangan kamu stabil, kamu jangan lupa di tahun kedua bersedekah. Mudah karena kalau bisa sih saran saya dari tahun ini, siapa tahu apa yang saya lihat yang tidak enak bisa berubah. Karena memang sedekah itu sekali lagi itu tolak balak. Di sini kamu dianjurkan sedekah agar dirimu lebih banyak diberi kemudahan sama Tuhan, di banyak keberkahan ya. Oke, bagaimanakah yang ketiga? Ada hal yang bikin dirimu harus mengikhlaskan sesuatu. Ini ya sepertinya juga tentang perasaan ya, tentang cinta sebenarnya. Jadi ada ujian tentang hubungan kalian ya di tahun ketiga. Ada ujian ya, dan masa depan kamu memang aku lihat step by step. Kalau untuk urusan keuangan kamu lebih mapan. Di tahun ketiga kamu lebih baik. Jadi tahun kedua tadi aku lihat bahwa kamu masih kayak belum stabil, tapi pemasukan ada, ibarat pekerjaan sudah dapat, cuma tinggal mengembangkan. Di tahun ketiga dirimu mulai kayak lebih berkembang lagi, pemasukan sudah mulai nambah lagi. Tetapi ada hal yang menguji luar biasa di tahun itu, yaitu bagaimana ujian tentang perasaan. Ini bisa jadi kamu mendapat ujian dari keluarga ya. Nah, biasanya pada saat kamu mendapat ujian yang sangat besar seperti ini, dikarenakan apa? Tuhan ingin memberikan anugerah besar. Ada sesuatu yang besar akan dikasih sama Tuhan. Makanya kamu harus lulus uji di sini. Kamu harus bisa lebih tegar dalam menghadapinya. Jika memang ada sesuatu yang harus kamu lepas, lebih baik kamu lepas. Dan kamu lebih tahu apa yang harus kamu lakukan. Di sini ada Seven of Pentacles. Nah, ini kan ada ujian bahwa kamu ada konflik batin, ada rasa sangat sakit ya, ibarat patah hati. Sakit hati banget. Sehingga di tahun itu, di tahun ketiga itu kamu harus bisa membebaskan diri kamu dari hal-hal yang mengungkung dirimu. Jika memang itu hubungan kamu atau mendapat sesuatu yang mungkin membuat perasaan kamu tidak tenang terus, lebih baik mungkin kamu bisa mengikhlaskan atau bisa cuek, tidak menanggapi ya di situ. Nah, ujian keuangan memang masih tetap, tapi dirimu sudah mulai kayak lebih berkembang. Kehidupan ekonomi kamu lebih berkembang, lebih baik. Jadi semuanya di 3 tahun ini masih mungkin ujian menghadapi kamu masih berat, tetapi keuangan kamu mulai membaik perlahan tapi pasti. Dan walaupun mungkin ada yang harus kamu ikhlaskan, mungkin ini adalah yang terbaik untuk dirimu. Jadi pada saat nanti ada lebih diterima ya. Nah, karena sebentar lagi mungkin di tahun ketiga itu kamu sudah aku lihat auranya mendekati sesuatu yang bikin kamu sukses. Makanya ujiannya lebih besar. Jadi kamu harus ingat di tahun itu bahwa kamu harus bisa menahan diri, bisa bersabar, bisa ikhlas, karena ujiannya memang tampak lebih besar, tetapi sebenarnya kesuksesan di balik itu juga lebih besar. Ya. Oke, bagaimana kayak nomor 3? Nomor 3. Tahun kedua, tahun pertama ya, tahun ketiga. Oke. Kehidupan kamu 3 tahun ke depan. 3 tahun pertama. Oke, bisa kelihatan ya. Oke, saya bahas satu kartu dulu. Setahun ke depan
ujian ada berada di rumah tangga kamu atau sebuah hubungan. Ada ujian dalam hubungan kalian, hubungan pernikahan, atau ujian itu dengan orang tua atau dengan adik ya, atau dengan kakak, pokoknya yang berhubungan dengan dirimu. Dan di situ ujiannya lumayan berat ya, ujiannya lumayan berat. Dan termasuk kamu bisa menghadapinya dengan baik kok. Kamu bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Walaupun mungkin kamu harus ibaratnya bagaimana kamu bisa mengalah ya, mengalah. Terus walaupun kamu harus bersedih, tapi kamu mengalah dan tetap bisa kayak bisa bersabar untuk semua itu. Di setahun ke depan adalah ujian kesabaran tentang hubungan. Ya, tentang hubungan pernikahan, tentang hubungan kamu dengan seseorang. Suami kamu atau istri kamu atau anak-anak kamu ini teruji. Jadi yang diuji di sini lebih ke kayak bukan finansial, tapi sebuah kayak perasaan, rasa kasih sayang, cinta. Kamu teruji banget setahun ke depan. Di tahun kedua mulai ada kayak perkembangan baru bahwa ujian yang ada di setahun itu mulai terselesaikan dan mulai kayak ada benang merah. Memang Aquarius nomor 3 ini lebih kamu mendapatkan hubungan tentang itu tadi ya, ujian tentang hubungan. Lebih ke kayak perasaan, aku merasakan di sini ya. Dan di tahun kedua diri mulai kayak survive. Kamu mulai tidak membiarkan semua ini terus begini. Jadi kayak dirimu harus berjuang nih. Bisa jadi di sini adalah kamu mempertahankan. Kamu mencari cara agar kamu tidak seperti ini terus, dirundung kesedihan seperti ini terus. Dan sepertinya mungkin kamu sudah merasakan di awal-awal bulan ini bahwa teruji tentang hubungan kamu, mungkin tentang pernikahan. Di tahun kedua tuh kamu lagi kayak berpikir gitu, mencari cara ya untuk menyelesaikan masalah tentang hubungan yang mungkin ada kendala, yang bikin dirimu sedih, bikin dirimu kayak sedikit putus asa, kayak ibarat hidup tuh kamu nggak berdaya lagi gitu, nggak berdaya banget. Nah, di sini di tahun pertama dan kedua memang aku tidak begitu melihat perkara keuangan yang begitu menyedihkan. Even aku lihat memang dirimu juga permasalahan yang lebih pelik. Jadi ini aku lihat permasalahan yang mungkin sangat pelik yang ada di dalam yang muncul di kehidupan kamu. Walaupun mungkin permasalahan keuangan di sini juga akan tampak pada saat tahun ketiga. Dirimu sangat bekerja keras ya di tahun ketiga ini, bekerja keras banget, tetapi alhamdulillahnya semuanya diberi kemudahan ya, dan untuk menyelesaikan masalah kamu juga kamu benar-benar bekerja keras. Di sini ada dua kemungkinan, yaitu kamu masih bekerja keras untuk menyelesaikan masalah kamu yang berhubungan dengan masalah keluarga kamu atau kehidupan pribadi kamu atau hubungan kamu dengan seseorang. Di tahun ketiga ini mulai kamu tampak mulai tegas. Kamu melakukan sesuatu hal yang mungkin berat, tetapi itu sesuatu yang benar. Jadi kamu mulai tegas dengan hidup kamu, ya. Mulai kayak ada angin segar, angin tenang. Kamu mulai happy, walaupun akhirnya kamu melakukan sesuatu hal yang biarkanlah semua terjadi, berarti ini yang terbaik. Dan biarkanlah mereka yang menyakitiku gitu ya. Jadi kamu kayak sudah bisa mengikhlaskan apapun di tahun ketiga itu. Jadi di 3 tahun ini aku melihat kamu akan kayak fase dimana kamu harus mengikhlaskan sesuatu. Kamu juga berjuang di situ. Kamu juga pertama mungkin tidak terima. Di setahun pertama kamu rasakan tidak terima. Ada hal yang bikin kamu marah, ada yang bikin kamu sedih. Tetapi di fase kedua kamu mulai dewasa. Kamu tahu bahwa sebenarnya apapun yang terjadi, terkadang memang hal yang menyakitkan itu Tuhan ini ingin memberikan sesuatu yang besar. Di tahun kedua, kamu mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa jadi kamu bertemu dengan seseorang yang baik, yang lebih respect dengan dirimu. Bertemu dengan teman atau bertemu dengan sesuatu yang bisa menemukan akhirnya kamu untuk memutuskan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Dan akhirnya di tahun kedua juga memang kamu
bisa memutuskan sesuatu yang besar. Jadi kesimpulannya memang itu tadi, tahun ketiga kamu mulai memutuskan sesuatu yang mungkin tidak seperti yang kamu inginkan. Tetapi aku melihat di sini kamu menekan diri kamu untuk bisa mengikhlaskan sesuatu. Dan kamu lebih tenang. Di tahun ketiga kayaknya kamu kayak memenangkan sesuatu yang sudah kamu jalani sangat pelik, berdarah-darah ibaratnya di 2 tahun itu. Di tahun ketiga kamu bisa lebih tenang. Walaupun semuanya memang seperti pembelajaran sama Tuhan, kayak dikasih pelajaran bahwa kamu tuh harus bersikap bagaimana. Walaupun lumayan panjang ya, tahun pertama, tahun kedua, dan baru tahun ketiga kamu bisa kayak menyelesaikan masalah kamu dan bisa kayak mengikhlaskan apapun itu. Dan kondisi kamu juga lebih stabil. Kehidupan keuangan kamu juga lebih stabil. Semuanya lebih baik. Setelah 2 tahun kamu mungkin menangis-nangis dan berdarah-darah. Jadi Aquarius yang nomor 3 memang harus lebih sabar, lebih kuat untuk menghadapi semuanya ya. Dan semuanya pasti berhikmah. Bagaimana? Jadi ini saya shuffle tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ya. Di tahun pertama, oke, saya tata dulu ya biar kalian bisa jelas. Keuangan kamu masih bagus ya. Terus kehidupan kamu juga untuk keuangan masih baik-baik aja. Tetapi kayak tiba-tiba ada permasalahan yang bikin kamu sangat-sangat sedih. Jadi ada sesuatu yang bikin kamu sangat-sangat sedih. Ada permasalahan ya yang sangat sedih. Dan di tahun pertama, setahun ini kamu kayak lebih kayak ingin mengikhlaskan sesuatu hal atau menyembuhkan diri. Kamu mulai menyembuhkan diri. Kamu masih dalam tahap penyembuhan diri kamu. Dan masih kayak bagaimana kamu bisa mempunyai kehidupan yang baru tentang setelah semua terjadi. Di setahun ini dirimu kayak banyak hal yang terjadi ya. Di dalam kehidupan kamu banyak sekali kejadian yang bagus juga, kejadian yang mungkin tidak bagus. Kejadian yang bagus mungkin dengan banyak kejadian yang mungkin diri mengalami kesedihan, mengalami kekecewaan, mengalami keterpurukan ya. Setahun ke depan ini adalah sebagai perjalanan kamu menjadi sosok seorang yang baru. Di sini ya. Di sini jadi kayak akhirnya kamu merubah persoalan yang ada setahun ke depan ini, merubah dirimu untuk menjadi seseorang yang lebih positif, seseorang lebih baik lagi. Di sini ada the sun. Jadi di sini kamu kayak lebih menjadi orang yang ibaratnya lebih bersinar. Bersinarnya bagaimana? Dalam hal kejiwaan kalau aku merasakan. Dengan sisi positif kamu tuh lebih naik lagi, dirimu lebih humble. Karena setahun ini kayak kamu tuh diajarkan sama Tuhan, dididik sama Tuhan. Kenapa kamu diberi ujian berat, kenapa kamu begini, kayak banyak yang bisa kamu pelajari. Dan di situ memang seperti mau tidak mau atau secara otomatis Tuhan tuh kayak ngasih healing energi yang otomatis ke dirimu. Jadi apapun setahun ini hadapi, apapun itu, meski mungkin kondisi kamu memang keuangan berlimpah, don't worry. Untuk keuangan tidak perlu kamu khawatirkan. Maksud saya adalah kamu masih banyak jalan untuk keuangan kamu. Tetapi ada sisi lain yang lebih ke kayak sesuatu mungkin tentang cinta, tentang kehidupan kamu yang lebih personal, bukan soal perkara materi di sini ya, yang menjadi permasalahan untuk setahun ke depan. Tetapi ternyata gambaran di sini kamu bisa menyelesaikannya. Dan tahun kedua, sometimes kamu merasa kayak masih merasa mungkin dari kejadian yang tahun pertama itu dirimu kayak masih merasa tertekan ya, masih merasa sedih, masih merasa kayak konflik batinnya luar biasa. Jadi ikatan itu masih ada lah pastinya, karena waktu 1 tahun ke tahun berikutnya itu masih dekat. Jadi ikatan itu masih ada, kayak trauma, kesedihan masih ada. Tetapi di tahun kedua adalah sesuatu yang akhirnya kamu bisa melepaskan rasa sedih itu.
rasa trauma itu. Jadi kamu menghadapi hal yang mungkin bagaimana caranya kamu bisa kayak memerangi sesuatu itu, memerangi masa lalu itu agar kamu bisa tetap moving forward ya. Jadi maju ke depan, tetapi kamu tidak memikirkan lagi hal-hal yang mungkin yang bisa menjadi kayak ketakutan yang berlebih sehingga kamu tidak fokus atau akhirnya kamu tidak stabil lagi. Jadi memang tahun kedua itu kayak dirimu mulai bagaimana caranya melepaskan sesuatu dengan ikhlas tanpa harus kamu melihat-lihat lagi ke belakang. Jadi seperti tahun kedua tuh kayak seperti kelahiran dirimu, kamu tuh kayak kelahir lagi, mengalami kehidupan baru ya. Dan kamu lebih dewasa lagi pastinya, karena tadi di tahun pertama setahun itu kamu didadar sama Tuhan, dikasih pelajaran sama Tuhan untuk menjadi seseorang yang lebih fight, lebih strong. Dan kamu di perjalanan tahun kedua itu kayak sudah mulai bisa kayak goodbye to the old ya. Di sini to the old ya, hello to the new. Jadi benar-benar kamu kayak you finish one part of your life and now a new and even better part is beginning. Kamu sudah menyelesaikan bagian dari hidup kamu ya, beberapa, dan sekarang kamu tuh mulai ke tahap baru. Jadi memang tahun kedua itu adalah tahap baru untuk dirimu. Tahap baru dirimu untuk memulai sesuatu hal yang dirimu sudah menjadi seseorang yang baru lagi. Jadi tahun kedua aku lihat aura kamu tuh lebih, jiwa kamu lebih positif, lebih bersinar. Even masalah-masalah yang mungkin di masa lalu itu di setahun yang ini masih membawa, masih ada dampak sedikit ke jiwa kamu, tetapi itu tidak menjadi masalah. Tahun kedua seperti kamu sudah mulai berjalan di rel gitu ya. Dan tahun ketiga keseimbangannya bagus. Dirimu mulai seimbang, dirimu mulai balance. Mulai lagi nih, tahun kedua kamu dikasih pelajaran lagi sama Tuhan tentang keikhlasan, tentang melepaskan sesuatu yang buruk, melupakan dan pelajarinya. Dan proses itu juga sangat panjang dan tidak mudah untuk dirimu. Bagaimana kamu bisa melepaskan ya ikatan-ikatan yang dari dulu itu. Mungkin kita tidak bisa melepaskan masa lalu langsung lepas, tidak mungkin. Tetapi kadang memang mungkin masih ada kayak bekas-bekas itu yang terkadang masih pada saat kita mengalami kesedihan bisa kayak mengingat itu. Atau pada saat kita menemukan sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu, kita akan mengingat itu. Dan memang kita tidak bisa melepaskan masa lalu begitu saja. Tetapi di sini di tahun ketiga adalah sebenarnya kamu tidak melepaskan itu, tetapi bagaimana bekas-bekas itu bisa bersih. Walaupun kamu bertemu dengan sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu, tetapi kamu bisa kayak tetap smile. Itu adalah bagian lagi yang dikasih Tuhan untuk kamu di tahun ketiga itu ya. You've got the power. Jadi kamu memang dapat kekuatan. Di tahun ketiga itu use your abilities to resolve this situation. You can do it. Jadi memang kamu sudah bisa mendapatkan kekuatan lagi setelah semua. Mungkin kalau tahun kedua kekuatannya masih 50%, tahun ketiga kamu sudah mulai 75%. Jadi sudah mulai naik dan keinginan kamu mulai tercapai. Kamu sudah mulai punya keberanian, semuanya sudah bekerja dengan baik, kamu bisa melakukan aktivitas kamu dengan baik. Semuanya sudah mulai baik-baik saja ya. Express your individuality. Jadi kamu sudah kayak mendengarkan hati kamu. Kamu sudah terbebas dari jeratan-jeratan yang bikin kamu dulu sedih. Kamu sudah kayak di sini kan, allow your true self to shine because you're awesome. Jadi memang kamu tuh luar biasa. Jadi kamu sudah di tahun ketiga kamu sudah bebas berekspresi mau ngapain. Do something, lakukan sesuatu yang bikin kamu akhirnya lebih shining lagi. Tunjukkan kepada orang-orang yang menyakiti kamu dengan karya. Tunjukkan orang-orang yang dulu mungkin tidak baik dengan kamu dengan karya. Jadi di tahun ketiga adalah kayak dirimu yang mungkin tahun kedua adalah new beginning. Tahun ketiga kamu sudah mulai berada di tengah-tengah menuju kesuksesan kamu. Dan di tahun ketiga kamu sudah lebih bebas, lebih free, semuanya baik-baik saja. Dan aku lihat perkara keuangan semakin membaik.
Karena biasanya masalah itu seperti mengikuti pada saat kehidupan kita sangat sedih atau mungkin unstabil, tidak stabil. Kestabilan itu juga seperti energi positif ya. Semakin energi positif kamu naik, semakin bagus juga rezeki kamu biasanya, semakin mudah mendapatkan kemudahan. Bagaimanakah yang kartu yang pile ke saya urutkan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga gitu ya. Oke. Oke, saya buka ya. Di setahun ini banyak sekali kebahagiaan juga. Kulihat untuk Aquarius yang pile 3 ya. Banyak sesuatu yang bikin happy. Oke, sebentar. Saya open semua ya. Jadi tadi sudah saya shuffle biar kalian tidak durasi tidak terlalu lama ya. Oke. Jadi di tahun pertama itu setahun ke depan ini kamu ada sesuatu yang kamu rayakan sih. Ada sesuatu yang bikin kamu bahagia. Dan aku lihat sesuatu itu lebih ke kayak hubungan percintaan kamu tuh ada sesuatu yang bagus ya. Jadi ada sesuatu yang bikin bahagia. Pokoknya kamu setahun ini dari semua yang terjadi ya, dari semua permasalahan kamu, ada yang bikin kamu bahagia dan bersyukur banget karena hubungan kamu dengan seseorang, hubungan kamu dengan keluarga kamu itu sangat-sangatlah baik. Tetapi di sisi lain ada sesuatu hal yang tentang mungkin pekerjaan, rencana masa depan kamu terhambat. Setahun ini kamu ada hambatan-hambatan yang mungkin tentang yang berhubungan dengan masa depan kamu, tentang pekerjaan bisa jadi, atau sekolah kamu, atau kuliah kamu ya. Jadi ini general ya. Jadi terus yang dibutuhkan apa untuk setahun ini? Jadi kamu mungkin banyak harus melakukan kayak menenangkan diri ya, lebih bisa kayak mau minta pertolongan sama Tuhan. Jadi apapun rencanamu yang mungkin terhambat ya, mungkin karena ini ada sesuatu hal yang memang aku lihat setahun ke depan memang proses kamu untuk karir atau sekolah atau kuliah kamu, sesuatu yang berhubungan dengan masa depan kamu itu terhambat. Dan di sini memang kayak kamu harus bisa punya kekuatan untuk menerima semua ini. Dan ini memang sepertinya terjadi karena kondisi juga. Dirimu harus bisa menerima apapun yang terjadi tentang yang berhubungan dengan pekerjaan kamu ya. Di tahun ini kamu tetap harus berjuang apapun itu, tetapi memang untuk pekerjaan, kuliah semuanya tidak bisa terselesaikan di tahun ini. Kerjaan kamu kayak ada terhambat, jadi di tahun ini tidak terselesaikan. Akhirnya apapun ya, setahun ini tuh bagaimana caranya kamu bisa kayak tetap di posisi kamu, berjuangnya tuh seperti itu. Dengan banyak hal yang terjadi, cuman yang bikin seneng adalah kamu itu tadi, bahwa ada sesuatu tentang cinta yang bikin kamu kayak menghibur, atau kamu memiliki keluarga yang baik, orang tua yang baik ya, sehingga tahun ini meski kamu mengalami kendala di dalam pekerjaan, kuliah atau sekolah kamu tapi tetap gak begitu, orang itu gak yang terpuruk amat, masih ada sisi baiknya yang dikasih Tuhan ya kepada dirimu. Walaupun memang perjuangan setahun ini mungkin agak banyak karena perkara finansial juga sedikit terhambat. Perkara finansial juga agak sedikit terhalang, jadi tidak begitu lancar ya. Tidak begitu lancar. Pada saat tidak begitu lancar berarti energi negatif kamu itu biasanya turun, agak ada sedih. Saya lihat aura negatifnya juga lumayan walaupun tidak tinggi, karena dirimu di sini juga bisa seimbang, bisa mengimbangi dengan kondisi seperti itu. Dirimu bisa tenang dengan cara pendekatan diri sama Tuhan kamu juga baik. Di tahun kedua urusan keuangan sudah mulai berjalan, mulai aktif lagi dirimu, mulai kayak ibarat habis
tidak begitu aktif, ada sesuatu yang mungkin tidak begitu, yang pergerakannya itu cukup lebih cepat di tahun kedua. Dan ada rencana yang kamu mungkin gagal di setahun ini, ternyata di tahun kedua kamu mengalami kayak mulai keberhasilan, mulai tampak keberhasilan, mulai tampak kesuksesan, kamu bahagia, kamu harapan kamu juga terkabul ya, banyak yang kamu pelajari di setahun itu sehingga kamu membuahkan hasil yang bagus di tahun kedua. Jadi tahun pertama meski apapun itu, meski bikin kamu sedih, meski bikin kamu khawatir sebenarnya, tapi aku merasakan kamu tidak sedih-sedih aman, dan kayaknya kamu memang sudah menyadari bahwa setahun itu dirimu memang karena kondisi yang mungkin belum bisa kayak bergerak cepat. Di tahun kedua akhirnya dirimu bisa kayak kehidupan kamu tuh berubah, banyak hal yang baik ya, karir, semuanya, cita-cita kamu, keinginan kamu bisa lebih mudah terkabul dan bisa mengcover semua yang kamu inginkan. Jadi semuanya di tahun kedua itu kayak aku lihat orang itu bersinar gitu, dirimu happy, banyak kebahagiaan, banyak keinginan kamu yang tercapai ya. Di tahun ketiga bagaimana? Sign from within, dan di sini ada find balance. Memang masih bersinar di tahun ketiga, sinar-sinar tuh masih tampak, kesuksesan masih bagus, kamu sudah menemukan keseimbangan antara pekerjaan kamu, karir, semuanya, energi kamu balance banget di tahun ketiga ya. Dan di tahun ketiga kayaknya ada sesuatu yang terjadi tentang sedikit ada ya, mungkin kamu bertemu dengan seseorang, bisa jadi bertemu seseorang dalam kehidupan kamu, atau bertemu dengan sesuatu yang baru sehingga kamu melakukan hal baru di tahun ketiga. Ada sesuatu yang kamu lakukan yang mungkin yang tidak pernah kamu rencanakan, tiba-tiba ada sehingga berubah kayak haluan kehidupan kamu. Jadi kehidupan kamu kayak misalnya rencana kamu di tahun kedua tuh kamu misalnya mau ke kanan, tiba-tiba di tahun ketiga tuh kayak Tuhan tuh kayak ngasih sesuatu yang tidak di luar prediksi kamu, akhirnya kamu ada pergerakan yang mungkin di luar rencana kamu. Jadi di tahun ketiga saya lihat ada permasalahan memang sedikit, tetapi yang untuk urusan semuanya kayaknya kamu tetap baik-baik aja. Aku ambil kartu lagi ya. Kayaknya yang bikin kamu berubah haluan itu adalah urusan keuangan, urusan karir, ya, urusan yang berhubungan dengan kehidupan finansial kamu. Mungkin ada sesuatu yang terjadi sehingga mungkin bisa jadi kamu merubah kayak ibarat kue, merubah kemasan kamu, atau merubah sistemnya, bisa jadi kayak, nah di sini ya. Agar masalah-masalah bisa terselesaikan dengan baik, akhirnya kamu harus punya kayak strategi baru di tahun ketiga. Apakah baik-baik saja di tahun ketiga? Dirimu baik-baik saja, dirimu bisa menyelesaikan masalah kamu dengan baik. Jadi kamu bisa kayak menyelesaikannya dengan baik, dan tetap kamu adalah pejuang yang gigih, yang tidak mudah menyerah. Dan di tahun ketiga tetap. Jadi di sini bagusnya dari tahun pertama, kedua, ketiga kamu kayak estafetnya bagus ya, tidak semakin menurun tapi semakin naik. Oke, bagaimana Aquarius yang nomor 6 ya, nomor 6. Tadi sudah saya shuffle, terus ini saya acak setahun pertama, setahun kedua ya, dan setahun ketiga. Oke, tahun pertama. Tahun ini kamu merasa sedikit sedih, bukan sedikit ya, kamu merasa galau tentang keuangan kamu. Keuangan kamu, perekonomian kamu luar biasa, kamu bingung ya, bagaimana harus kemana untuk mengatur keuangan kamu. Ada Page of Swords ini,
sudah bekerja keras dan kamu tetap gigih sih. Setahun ini kamu benar-benar tahun yang bagaimana kamu sangat-sangat bekerja keras untuk mempertahankan karir, mempertahankan mungkin sekolah kamu atau kuliah kamu kerja keras untuk menyelesaikan atau menstabilkan keuangan kamu, kehidupan kamu, tentang masa depan kamu. Ada Page of Swords dan The Emperor. Jadi tetap setahun ini adalah perjuangan yang sangat luar biasa yang akan kamu hadapi banyak hal ya. Ibaratnya kamu harus berperang dengan banyak medan, dan di situ dirimu harus tetap ingat, jangan sampai dirimu sakit ya. Setahun ke depan adalah perjuangan yang sangat keras untuk dirimu. Setahun ke depan perjuangan yang sangat berat untuk dirimu dan perlu energi yang sangat tinggi. Dan di tahun kedua ada suatu jalan yang harus kamu lewati dan mungkin kamu akan, jadi hati-hati di tahun kedua mungkin kamu akan ada hal yang mungkin kecurangan yang terjadi pada finansial kamu. Jadi lebih hati-hati. Di tahun kedua tetap masih dengan permasalahan keuangan. Jadi kecurangannya mungkin itu tadi. Kamu mungkin akan mendapatkan sebuah, bisa jadi kamu ditipu, atau bisa jadi kamu menghadapi kerjaan itu ternyata yang kamu tanam, yang kamu lakukan di tahun pertama itu ternyata di tahun kedua tidak membuahkan hasil seperti yang kamu inginkan. Tetapi apapun itu ternyata tidak membawa dampak buruk loh. Jadi kamu tetap harus bisa bersabar dan kuat dalam menghadapi ujian yang mungkin kayaknya di sini aku lihat bertubi-tubi tentang keuangan kamu ya, tentang keuangan kamu atau karir kamu. Tetap kamu gigih di sini. Aku kelihatan di sini tetap kamu gigih. Rencana tetap kamu jalankan. Kamu tetap punya planning dalam hidupmu luar biasa. Kamu orang yang sangat gigih dan sangat bekerja keras. Kamu mencoba banyak hal dan itu bagus sekali. Kenapa? Di kartu ini ternyata ada the Wheel of Fortune ya. Jadi ini seseorang yang punya tangan banyak, kaki banyak. You know, ini apa artinya? Artinya adalah bahwa pada saat perjalanan panjang kamu hampir setahun setengah lebih ya, dirimu mungkin mengalami tertatih-tatih, ternyata merubah hidupmu dengan sangat drastis. Jadi kehidupan kamu di tahun kedua ternyata berubah. Setelah mungkin di awal kamu mengalami banyak hal yang tidak nyaman, bikin dirimu kayak mungkin ya harus jatuh bangun luar biasa, tapi di sini ada the Wheel of Fortune. Roda keberuntungan kamu ada. Kehidupan kamu berubah sangat baik. Karena mungkin meski kamu diuji di sini terlihat bahwa kamu tuh seseorang yang kerja keras banget. Seseorang yang benar-benar banting tulang, tidak menyerah begitu aja dengan keadaan. Jadi memang kamu tuh banting tulang luar biasa, orang yang gigih banget. Dan memang di sini itulah saya suka dengan orang yang ulet seperti dirimu ya. Apapun yang terjadi, kalau kita tetap ulet dan kerja keras, di sini hasilnya diri punya kehidupan yang sangat baik. So di tahun ketiga ada yin dan yang juga seimbang. Jadi tahun ketiga kamu sudah kayak panen ya. Ini kelihatan ada yin dan yang, ada the temple path. Semuanya sudah di dalam posisi yang aman. Dirimu di comfort zone yang luar biasa. Nah, tinggal kamu menjalankan kehidupan kamu, pekerjaan kamu dengan baik. Semuanya seperti bersinar, semuanya seperti baik-baik aja. Di tahun ketiga, kayak dirimu benar-benar celebrate ya kan, benar-benar merayakan sesuatu. Karena mungkin di tahun pertama sampai pertengahan tahun kamu mengalami pergolakan tentang kehidupan kamu tuh luar biasa, jatuh bangun. Tetapi di pertengahan tahunnya dirimu mengalami tetap gigih, tetap ini. Di tahun ketiga dirimu kayak panen. Di sini kamu keseimbangannya, prosentase positif energi positifnya sangat tinggi, 70% ke atas. Rezekinya mudah, semuanya diberi kemudahan, dan semua yang kamu inginkan mulai terwujud satu demi satu. Pekerjaan kamu selesaikan satu demi satu dan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, Aquarius nomor 6, alhamdulillah semuanya semakin baik. Jadi, apapun dirimu saat ini tetap harus bekerja keras,
tetap ulet, tetap gigih, jangan menyerah, tetap percaya ya, positive thinking. Jadi mindset kamu akan membawa masa depan kamu. Jadi tetap positive thinking apapun itu. Maka di situ yang akan menuntun kamu ya. Ternyata di sini kamu akan punya kehidupan yang sangat luar biasa, kehidupan yang sukses, yang kamu inginkan juga tercapai, dan punya kehidupan yang lebih sangat layak. Oke, bagaimanakah yang nomor 7? Ya. Oke, yang nomor 7 ya. Setahun pertama. Setahun pertama. Setahun pertama ini sesuatu yang masih berat, tetapi kamu bisa melewatinya. Ibarat kata kamu berjalan di malam hari, terkadang ada pun matahari hanya sebentar menyinari kamu, dan kamu harus berjalan lagi di malam hari lagi. Itu berarti bahwa mungkin yang kamu hadapi sangat berat setahun ke depan ini. Mungkin banyak hal yang harus kamu analisa, kenapa begini begitu. Mungkin setahun ini dirimu harus itu tadi, lebih menganalisa, mempelajari apa sih yang kurang, dan harus tetap bulat dalam berjuang gigih. Mungkin butuh sesuatu komunikasi antara dirimu dengan pengalaman kamu, komunikasi dirimu dengan masalah kamu. Jadi kayak lebih ke banyak tafakur setahun ini. Bagaimana agar kamu bisa mempunyai kehidupan yang mungkin setiap hari itu bisa menghadapinya. Cuman kalau di sini saya lihat Queen of Swords ya, kamu adalah orang yang mampu menghadapi itu dengan baik. Apapun yang terjadi, kamu orang yang kuat, kamu orang yang ulet. Jadi setahun ini kamu tidak walaupun mungkin mengalami kehidupan yang berat, mengalami pergolakan yang luar biasa di dalam jiwa kamu, tetapi kamu bisa kayak berkompromi dengan semua itu. Karena dirimu adalah orang yang sangat sabar, orang yang lumayan bisa kuat menghadapi ujian-ujian. Jadi kayak kamu sudah kebiasa dengan ujian-ujian berat, jadi kamu sangat kuat sekali. Walaupun mungkin di setahun ini kamu menghadapi luar biasa yang bikin ibaratnya masih air mata masih banyak gitu ya. Tetapi kamu tahu bahwa mungkin setahun ini Tuhan kayak mau ngasih sesuatu kepada dirimu. Jadi kayak kamu tuh bisa merasakan bahwa Tuhan tuh kalau biasa kayak mau ngasih sesuatu tuh nguji dulu deh. Jadi dirimu kayak bisa tegar setahun ini, kuat aja walaupun apapun. Jadi kamu tetap berjuang dan dirimu tidak yang langsung kayak dengan ujian tuh dirimu hanya diem aja, tidak. Kamu tetap berjuang sekuat tenaga, sebisa kamu, hasilnya kamu serahkan sama Tuhan. Jadi setahun ini terlihat bahwa kamu harus banyak mempelajari. Jadi mungkin pelajaran-pelajaran itu yang menjadikan akhirnya kamu menjadi semakin dewasa, lebih dewasa lagi. Di tahun kedua ada Ascension ya, mulai semuanya mulai tampak. Kerja keras kamu, kesabaran kamu di setahun itu yang pertama mulai tampak, mulai nyata bahwa orang yang bersabar, orang yang ulet, orang yang telaten, orang yang tidak mudah menyerah, akhirnya hidupnya juga akan semakin membuat hidupnya semakin baik. It's all good, semuanya baik-baik aja. New day. Di tahun kedua adalah kamu sudah memulai hari baru kamu dan menjadikan hari yang sangat baik. Kehidupan karir kamu, kehidupan kamu lebih sudah meningkat dan mulai terbit, mulai tampak kebaikannya, mulai tampak hasilnya. Rezekinya berlimpah ya, seperti saya katakan bahwa semuanya baik-baik aja. Dan dirimu di tahun kedua banyak hal yang sudah kamu mulai tercapai sedikit demi sedikit. Pencapaian kamu mulai terlihat. Kesabaran kamu di setahun ini mulai terlihat. Di tahun kedua dirimu benar-benar you have a bright side. Kamu sudah mulai bersinar. Di sisi keuangan kamu, semua kondisi finansial kamu naik. Ya, kamu kesabaran kamu yang setahun itu membuahkan hasil. Semuanya baik-baik aja. Semuanya tampak dimudahkan, banyak dimudahkan sama Tuhan.
Dan tahun ketiga semuanya mulai semakin nyata lagi, semuanya semakin mudah lagi. Karena di tahun kedua dirimu meski mendapatkan kemudahan, tapi dirimu bisa mengelola itu, bisa mengelola kondisi itu. Jadi di tahun ketiga masih berangsur bagus, keseimbangannya kalian bagus, rezeki kalian juga lumayan bagus. Kamu punya masa depan yang sangat cerah. Tetapi hati-hati, di tahun ketiga ada The Moon. Pada saat kamu sukses, pada saat kamu berhasil, biasanya akan ada ujian. Nah, di sini The Moon ini adalah ujiannya, bahwa ini akan ada ujian keimanan di tahun ketiga. Bagaimana agar kamu tetap lurus atau tetap seperti dulu, atau dirimu akan berubah. Saran saya, ini jika dirimu sampai tergelincir di hal-hal yang tidak baik, ini ya, di tahun ketiga mungkin akan terjadi sesuatu yang bikin, jangan sampai kamu melakukan atau lupa ya, pada saat kamu sukses jangan sampai kamu lupa bahwa banyak hal yang sudah kamu perjuangkan ya. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi di tahun ketiga ada ujian keimanan kamu, ujian bagaimana agar kamu tetap seperti yang tahun pertama tadi, menjadi orang gigih, ulet, sabar, kuat. Jangan sampai kamu tergelincir di hal yang salah, maka kamu akan kembali nol seperti dulu. Tapi jika kamu bertahan, maka dirimu juga akan tetap di posisi kamu dan akan semakin baik. Dirimu akan semakin dewasa lagi secara keimanan, juga ketakwaan, secara pola pikir, semuanya akan lebih baik. Jadi di tahun ketiga dirimu hati-hati dengan kesuksesan dan keberhasilan. Biasanya ada ular di balik itu. Kalian harus bisa peka dan hati-hati ya. Oke Aquarius, semoga ini bisa menginspirasi kalian dan bisa membantu kalian dan memberikan pencerahan di kondisi pandemi ini, atau bisa menghibur kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.